kondisi fisik dan mental Agus Salim sepertinya mengalami peningkatan signifikan. Mengaku sempat ingin bunuh diri karena tak kuat menghadapi hujatan netizen. Dan tudingan menyelewengkan uang donasi yang didengungkan Pratiwi Novianti. Agus kini lebih tenang dan sesekali sumringah menghadapi awak media. Seperti Jumat lalu, saat menjalani BAP lanjutan terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkannya ke Polda Metro Jaya, Agus tampil santuy dengan celana selutut, dengan mata yang tertutup perban dan kacamata hitam. Kondisi mata Agus pun mengundang perhatian awak media. Mengingat sehari sebelumnya, tepatnya Kamis lalu, beredar video TikTok yang memperlihatkan Agus sudah bisa melihat. Belakangan pun muncul meme-meme yang menyentil kejujuran Agus, yang seolah menegaskan bahwa sebelah mata Agus sudah bisa melihat. Jika benar demikian, mengapa Agus menyembunyikan fakta itu dan tetap mengobral ratapan di depan kamera? Agus berharap hikmahnya juga Agus bisa ngelihat lagi gitu ya. Dari hujat-hujatan yang begitu pedas bagi Agus gitu ya. Ada yang nggak percaya kalau Agus masih nggak bisa ngelihat, mau lihat. Nanti Allah kasih penglihatan sama Agus. Semoga aja Allah kasih penglihatan. Ini bukti kalau Agus belum ngelihat. Bapak pakai baju apa ini warna pink? Coba lihat. Coba lihat nih. Nengok sana. Ada ini saya juga. Tapi benar tadi itu tebakannya warna pink. Namanya kekuasaan Allah, kita kan nggak tahu. Maaf ya. Iya. Makasih teman-teman. Doanya aja ya. Sukses. Dia sudah melihat ada gambaran sinar bukan melihat tuh, artinya bahwa ada sebuah sinar yang dia bisa merasakan melihat dari tadinya gelap. Ini adalah kejutan, artinya bahwa ini adalah mukjizat yang Allah berikan. Harusnya pihak Yayasan Nopi itu mempercepat pertemuan antara Agus dengan pihak Nopi. Menganggap laporannya diterima pihak berwajib karena cukup 2 alat bukti, Agus dan Farhad mendesak pihak berwajib agar segera mempercepat proses Novi sebagai tersangka. Dan yang juga bernafsu menggiring Novi ke penjara adalah Wawa dari Elmi Nurmala, istri Agus. Wawa merasa difitnah Novi karena Novi sempat menudingnya memakan uang 100 juta hasil pemberian Agus. Padahal yang benar, Agus mentransfer uang kepada putrinya dan jumlahnya 95,8 juta, bukan 100 juta. Uang itu sudah digunakan untuk membayar utang rumah sebesar 35,5 juta dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari Agus. Karena dirinya lah yang mengurus Agus. Akan tetapi di samping Farhad Abbas, dengan percaya diri Wawa menegaskan bahwa ia akan mengembalikan uang yang terlanjur dipakainya kepada Novi dengan cara mencicil. Dia selalu bikin story seperti ini. Jadi lebih menggiring ke opini kayak semata mengejar kebencian ya. Dan saya pun udah pada saat itu ngomong sama Bang Densu, Mbak Nopi, kalau memang mau uang itu kita cicil, kita cicil. Kalau memang nggak mau dicicil, saya punya sertifikat dan saya serahkan ke Mbak Nopi. Tapi Mbak Nopi bilang belum ada jawaban, dengan dia bilang akan bicarakan dulu dengan orang yayasan. Besarnya pengaruh petisi kembalikan donasi Agus yang digagas netizen membuat kubu Agus tak lagi gencar meminta sisa uang donasi yang nilainya masih cukup fantastis, sekitar 1,3 miliar, yang kini berada di rekening Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan milik Novi. Bahkan muncul pula gagasan untuk mengembalikan uang itu kepada netizen yang menyumbang, karena Agus tetap berobat dengan asuransi pemerintah, tidak mengeluarkan kocek pribadi. Keputusan Agus untuk melaporkan Novi, meski diduga dikompori Farhad Abbas, juga mencuatkan polemik di media sosial. Hingga Agus dituding seperti kacang lupa pada kulitnya. Salah satu pesohor yang terang-terangan mengkritik sikap Agus pasca melaporkan Novi adalah Denny Sumargo. Lalu benarkah Agus dan Farhad juga akan melaporkan Denny Sumargo karena menganggap YouTuber itu berpihak pada Novi? Semangat. Bang, soal ini gue ladenin nih. Iya, udah gue jawab di TikTok gue. Nanti kalian lihat aja di TikTok sama IG gue. Kan gue mau di gue bilang kasih tahu lokasi dan waktunya. Ntar gue samperin aja di situ. Kita lihat aja. Artinya kita kan sekarang fokusnya ke kalau gaya-gaya begitu kan dia disuruh juga gaya topeng monyet juga di jalan juga dia mau, yang penting ngetop kok. Apalagi mau bersenggolan dengan saya kan. Tahu dirilah kau Densu.
Saya mau ketemu Bang Farhad. Tadi udah janjian, Bang Farhadnya udah Sherlock. Kan Pak Farhad kan bilang saya, jadi saya datang, saya pengen tahu, saya mau dia. Ya, kalau kamu ngomong kasar sama dia katanya. Iya, saya datang. Kamu kasar nggak? Saya santai aja. Oh kan. iya, kalau kamu nggak kasar nggak ya udah bos. Panggil aja Bang Iya, Farhad. bos. Kita bicara baik-baik. Iya, Bos. Dia mau saya di sini, kita baku. Ya boleh lah. Saya tangkis sedikit begitu. Saya tidak. Saya Dia suka-suka dia aja gitu. Kalau kita siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Terus kalau laki-laki ngejek orang bilang secara laki-laki harus gitu kan? Kita terus dia diam-diam, terus dia pisum, kita masuk penjara gitu maunya. katanya lu gua sudah klarifikasi. Klarifikasi bagaimana? Nah, dulu mau sini bos. Intinya beginilah, masalah antara Novi sama Agus kamu selesaikan. Kalau kamu punya kebaikan di dalam dirimu, ngapain kau pergi tuntut orang? Orang yang sudah bantu orang lain maupun landasan kemanusiaan, cari perdamaian, bukan pergi tuntut. Udah itu aja. Terus yang berikutnya, jangan bawa nama saya untuk dilibatkan seolah-olah saya berpihak pada salah satu pihak. Ya karena Mas yang itu, yang Saya hanya membantu mediasi. Udah itu aja. Saya datang bawa di jadi kan kalau tidak jadi ya saya kan orang pengacara, kita nggak mungkin kita mau menganiaya manusia. Saya tidak akan tuntut. Ini saksi kamera, saya tidak tuntut kau.